Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 tugas besar elektronika digital dari kelas TEF Fatmatul 3 yang beranggotakan dari Kak Safani Segasani saya sendiri, yang kedua Fadia Alifanisa Putri, yang ketiga Imania Wahyu Prihatni, dan yang terakhir Reza Widehan. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas besar elektronika digital yang kami kerjakan tentang counter atau pencacah. Pertama-tama, di sini saya akan jelaskan dasar teori, yaitu ada counter. Counter ini merupakan rangkaian logika sekuensial yang berfungsi untuk mencacah atau menghitung jumlah pulsa yang masuk yang dinyatakan dalam bentuk biner. Hampir semua alat elektronika digital ini di dalamnya itu ada counter. Cara kerja counter sendiri ini dibagi dua, yaitu asinkronus dan sinkronus. Nah, yang kelompok kami pakai di sini adalah asinkronus binary counter. Asinkronus binary counter ini adalah counter yang dapat menghitung bilangan biner dari bawah ke atas. Jadi apabila nanti digunakan 4 buah flip-flop, hitungan yang paling tinggi itu adalah 1, 1, 1, 1. Lalu yang kedua ada gerbang logika. Gerbang logika ini memiliki fungsi untuk melakukan logika dasar yang membentuk sirkuit digital yang terintegrasi. Kebanyakan dari gerbang logika ini menggunakan biner 0 atau 1, atau biasa juga disebut true or false. Biasanya gerbang logika ini terdiri dari 2 buah nilai input dan 1 nilai output. Dari berbagai jenis gerbang logika yang kami pakai di sini adalah gerbang logika NAND. Gerbang logika NAND ini adalah gabungan dari gerbang logika AND dan gerbang NOT. Jadi gerbang logika NAND ini fungsinya untuk menghasilkan nilai logika ketika outputnya 0. Menghasilkan nilai logika output 0 ketika semua nilai inputnya adalah 1. Tetapi kalau misalnya ketika ada salah satu inputnya itu 0, maka tetap akan menghasilkan nilai output 1. Gerbang logika NAND ini kebanyakan ditemukan dalam komponen elektronika di IC 7400. Selanjutnya, penjelasan tentang asinkronus dan sinkronus akan dijelaskan oleh Imaniar. Saya akan memaparkan dahulu apa itu asinkronus dan juga sinkronus counter itu sendiri. Untuk rangkaian counter sinkron itu, dengan masukan clock itu dipasang secara paralel. Dan juga pada counter sinkron ini, pemicu flip-flop itu dilakukan serentak atau dipicu oleh sumber clock. Sedangkan pada counter asinkron itu minimal ada salah satu flip-flop yang clock-nya itu dipicu oleh keluaran flip-flop lain atau dari sumber clock lain. Dan juga susunan flip-flop asinkron itu seri. Sinkron itu apabila digunakan atau diaplikasikan pada 7 segmen, kemungkinan besar perubahan itu akan dilakukan secara serentak. Sedangkan untuk asinkron, jika diaplikasikan pada rangkaian 7 segmen itu, proses itu akan dilakukan secara berurutan. Jadi apabila proses sebelumnya tadi belum dilakukan, maka tidak akan memproses proses selanjutnya. Nah, pada rangkaian kami terdapat LED 4 bit dengan tujuan agar angka yang dimunculkan itu berawal dari angka 0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fadia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flip-flop yang kami gunakan. Sebelumnya, flip-flop sendiri itu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop juga merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multi-vibrator bistabil. Flip-flop sendiri ada terbagi menjadi 4, yaitu JK flip-flop, RS flip-flop, D flip-flop, dan T flip-flop. Di rangkaian ini kita menggunakan JK flip-flop karena JK flip-flop sendiri memiliki kelebihan tidak adanya kondisi terlarang atau yang berarti diberi berapapun inputan, asalkan terdapat clock, maka akan terjadi perubahan pada keluarannya atau pada outputnya. Di sini juga ada tabel kebenaran dari asinkronus counter.
Di sini ada Ki A, Ki B, dan Ki C, dan Ki D. Ki A sendiri itu mendefinisikan 2 pangkat 0, Ki B itu mendefinisikan 2 pangkat 1, Ki C itu 2 pangkat 2, dan Ki D itu 2 pangkat 3. Lalu di sini juga dapat dilihat dari tabel kebenaran, counter itu akan mereset pada clock count ke 10 dan pada angka desimal yang ke 9. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai diagram dari counter asinkronus. Di clock pulse yang ke-10 dia benar-benar nge-reset, dan ini meresetnya itu pada angka biner 1010 sebelum 1001. Diagram ini sendiri bisa dilihat menggunakan osiloskop. Osiloskop sendiri merupakan alat ukur elektronika yang berfungsi memproyeksikan bentuk sinyal listrik sehingga dapat dilihat dan dipelajari. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Reza Widaha. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IC/PCD. Untuk IC/PCD yang kita gunakan di sini kita bisa lihat yang kita gunakan adalah 7447N. Nah, di sini karena kita menggunakan 7447N yang berfungsi untuk mengubah kode bilangan biner dan PCD kode desimal yang bekerja pada tegangan DTL sebesar 5 volt. Untuk IC/PCD ini terdiri dari 4 line. Bisa kita lihat di sini yang kita beri nama atau kita sebut A, B, C, dan D. Untuk inputnya atau 4 bit input data PCD. Selanjutnya untuk jalur output 7 segmentnya di output ini kita bisa pakai 7 line yang bisa kita sebut A, B, C, D, E, F, dan G. Nah, tujuannya di sini untuk mendistribusikan data pengkodean dari tampilan yang sebelumnya menjadi penampilan 7 segment. Selanjutnya di output ini setelah kita mengetahui 7 pin, kita bisa lanjut ke bagaimana cara kerja rangkaian kami. Oke, nah di sini terdapat clock dan kursa clock-nya. Di sini kita mulai dari input dari clock dan kursa clock yang akan masuk menuju input clock pada JK flip-flop. Ini adalah clock dan kursa clock-nya. Selanjutnya kita bisa masuk ke clock pada JK flip-flop. Nah, di sini terdapat JK flip-flop yang jika dia bekerja, maka JK flip-flop ini bisa disambungkan secara asinkron dan dia akan memulai bekerja seperti sistem pencacahan. Jika saat dia sudah memulai pencacahan, saat segmen satuan yang kita pakai, lalu setelah pada saat segmen satuan itu selesai mencacah, maka akan dilanjutkan ke segmen puluhan, dan proses akan berulang kembali dan dilanjutkan ke segmen yang berikutnya atau segmen ratusan. Nah, dari JK flip-flop ini maka sudah dihasilkan segmennya. Selanjutnya kita bisa masuk ke input binernya. Nah, karena tadi kita pakai 4 line dan 7 line untuk outputnya, 4 line itu input dan 7 line itu outputnya, maka untuk IC/PCD 7447N ini berfungsi untuk mengubah kode bilangan biner terbukti. Nah, mari kita lihat untuk IC/PCD-nya akan membaca input biner yang telah dicacah dan diubah ke dalam bentuk desimal dan selanjutnya akan dikirim ke 7 segment display untuk ditampilkan pada layar pengamatan. Di sini nanti kita bisa melihat displaynya, yaitu 7 segmentnya bergerak atau menghasilkan angka desimal. Bisa di running. Nah, di sini untuk 7 segmennya itu bekerja pada display yang ditampilkan pada pengamat. Sehingga terbukti bahwa cara kerja rangkaian kami ini atau kerja rangkaian pada kelompok 6 ini berjalan dengan lancar.
Seperti itu, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.